waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masuk di wilayah pengawasan dan monitoring KPK adalah PPDB. Komitmennya Dinas Pendidikan dengan PPDB, tunggu kami akan rapatkan barisan, kita akan coba kaji beberapa. Jadi kami secara tegas mengatakan bahwa kami akan bersama-sama dengan TNI untuk melakukan. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Penyelenggaraan penerima peserta didik baru atau PPDB menjadi concern pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dikbud Bau-Bau bakal melakukan kajian dan juga penataan sistem PPDB di Kota Bau-Bau. Polres Bau-Bau bersama Kodim 1413 Buton menyatakan kesiapan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari menyusul adanya klaim tanah kegiatan pengembangan bandara tersebut. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya Jumat 7 Juni 2024 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi concern pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikbud Bau-Bau bakal lakukan kajian dan juga penataan sistem PPDB di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan Hairul Mulko. Masuk di wilayah pengawasan dan monitoring KPK adalah PPDB. Komitmennya Dinas Pendidikan dengan PPDB, tunggu kami akan rapatkan barisan, kita akan coba kaji beberapa filtering. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024, yang mana maksud dan tujuannya adalah mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan PPDB, serta mendukung penyelenggaraan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Menanggapi edaran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan tim dan jajaran Dikbud Bau-Bau terkait dengan pengaturan skema PPDB yang akan diterapkan nanti di Kota Bau-Bau. Masuk di wilayah pengawasan dan monitoring KPK adalah PPDB. Karena di sana rentan komitmennya Dinas Pendidikan dengan PPDB, tunggu kami akan rapatkan barisan, kita akan coba kaji beberapa filtering untuk bisa memfasilitasi peserta didik baru, baik itu tingkat PAUD, SD, SMP, supaya apa? Filtering zonasi, filtering prestasi, filtering afirmasi, gitu ya? Itu bisa menjadi sesuatu untuk memberikan kemudahan bagi orang tua siswa untuk mendaftarkan, gitu ya. Seperti apa skema PPDB yang akan diterapkan nanti di Kota Bau-Bau, lanjut Eko Prasetya, hasil dari kesepakatan itu nanti akan disosialisasikan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Dikbud Bau-Bau. Bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara PPDB kita ke depan, tunggu. Insya Allah di 1-2 minggu ini kita akan olah, yang kemudian kita sosialisasi ke seluruh sekolah kita. Ini yang akan kita bawa, ini akan kita lakukan menjadi kesepakatan, begitu ya. Yang kemudian ini ada yang saya bilang kemarin, ada azas bukan keadilan tapi azas proporsional, gitu. Jadi supaya peserta didik ini tidak hanya terkonsentrasi di satu sekolah, gitu. Jadi dia splitnya itu mampu tersebar di sekolah kita. Tidak hanya sistem PPDB dan sebaran sekolah, Dikbud Bau-Bau di tahun ini juga akan kembali memperkuat terkait pembagian guru di semua sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Polres Bau-Bau bersama Kodim 1413 Buton menyatakan kesiapan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari menyusul adanya klaim tanah kegiatan pengembangan bandara tersebut. Kita ikuti selengkapnya laporan Afriansyah. Jadi kami secara tegas mengatakan bahwa
kami akan bersama-sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan. Polres Bau-Bau bersama Kodim 1413 Buton menyatakan kesiapan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betuan Bari menyusul adanya klaim tanah kegiatan pengembangan bandara tersebut. Hal itu terungkap dalam kegiatan jumpa pers yang dihadiri Ketua DPRD Bau-Bau Zahari, Kepala Bandara Betuan Bari Anas Labakara, Kepala Dinas Perhubungan Bau-Bau Arlis, Kepala Disperkimtan Bau-Bau Siti Amalia Abibu, perwakilan Dandim 1413 Buton, perwakilan Kapolres Bau-Bau, dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Bau-Bau bertempat di ruang kerja Kepala Bandara Betuan Bari pada Kamis 6 Juni 2024. Mewakili Kapolres Bau-Bau, Kapolsek Murhum Ibda Amrin mengatakan kesiapan pengamanan tersebut karena tanah yang diklaim oleh sejumlah pihak di lokasi proyek merupakan milik pemerintah. Jadi kami secara tegas mengatakan bahwa kami akan bersama-sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan. Apabila terjadi perkara dari masyarakat, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang. Sementara mewakili Dandim 1413 Buton, Kasdim Mayor Wahyu mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka pengamanan di Bandara Betuan Bari. Ia juga menyebut Dandim 1413 Buton telah memerintahkan 4 orang personilnya untuk melakukan pengamanan di bandara. Kemudian juga kami tadi baru cek di lokasi, ternyata ada pendampingan. Nanti kedepannya lagi, apabila ada yang mengalami, langsung saja kami amankan, kemudian masyarakat yang mengalami. Apabila sudah tidak bisa diajak komunikasi, kita akan ambil tindakan untuk mengamankannya. Mayor Wahyu mengimbau kepada pihak-pihak yang menyatakan diri kurang sependapat atas status tanah tersebut agar menempuhnya sesuai dengan jalur hukum yang ada. Ini sudah kita ingatkan, nanti apabila ada yang masih menghalangi, kita amankan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bau-Bau Arlis mengatakan proyek pengembangan Bandara Betuan Bari tidak boleh terhambat apalagi terhenti karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. Hal itu merupakan kesepakatan rapat Pemkot Bau-Bau bersama Forkopimda beberapa waktu lalu dipimpin langsung PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Sebagai kegiatan yang sangat strategis pembangunan nasional, bandara ini tidak boleh terhambat apalagi terhenti. Ini sangat senada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Semua dalam rapat itu disimpulkan dan diputuskan kegiatan ini tidak boleh terhambat apalagi terhenti. Arlis juga mengatakan dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa TNI dan Polri akan memastikan tidak ada hambatan dan gangguan dalam pelaksanaan pengembangan Bandara Betuan Bari. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Lokapom Bau-Bau dorong mutu pelayanan dengan menggelar forum konsultasi publik untuk mendengarkan masukan sejumlah pihak, mulai dari stakeholder hingga pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Waode Nurliani. Forum Konsultasi Publik tahun 2024 kembali menjadi sarana loka pengawasan obat dan makanan Lokapom Kota Bau-Bau untuk menggait informasi dan saran peserta dalam upaya mendorong kualitas pelayanan, khususnya pengawasan obat dan makanan. Acara konsultasi publik kurang dari 3 jam ini menyajikan materi menarik, pertama tentang standar pelayanan dan lingkup pelayanan publik Lokapom Bau-Bau, serta materi sosialisasi pengendalian gratifikasi pada unit layanan publik. Puluhan peserta mitra Lokapom dari 3 daerah hadir memenuhi undangan, diantaranya Forkopimda, Dinas Kesehatan, akademisi, ID, pelaku usaha, tokoh masyarakat, pramuka, hingga media. Acara dikemas dalam bentuk diskusi sehingga menambah wawasan dan masukan bagi peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Lokapom Bau-Bau. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan tujuan konsultasi publik ini untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik seiring dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lokapom Bau-Bau, serta menampung saran dan masukan dari berbagai perwakilan elemen masyarakat. Bukan berarti pelayanan informasi atau pelayanan konsumen yang ada di kantor kami tutup, tidak. Jadi kami di kantor Lokapom Kota Bau yang terletak di Salatiga juga kami tetap membuka. Silahkan bagi masyarakat
siap untuk memberikan pelayanan, yaitu pelayanan konsultasi maupun pendampingan. Menurut Rian, lewat forum konsultasi publik, pihaknya mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan layanan, dengan harapan kualitas pengawasan dan layanan Lokapom Bau-Bau semakin baik dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kehadiran dan masukan stakeholder maupun dunia usaha sangat bermanfaat demi kinerja berintegritas Lokapom Bau-Bau ke depan, apalagi Lokapom Bau-Bau sedang berjuang memperoleh sertifikat ISO 37001 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan tahun 2024. Lanjut Rian, pihaknya juga siap berkolaborasi bersama pemerintah daerah di seluruh wilayah kerjanya berkaitan dengan keterlibatan mendukung pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP tanpa mengurangi intensitas layanan konsumen di kantor Loka yang berada di Jalan Bakti Abri saat ini. Pihaknya juga tengah berinovasi dengan beberapa fitur layanan melalui aplikasi dan media sosial untuk layanan informasi publik serta pengaduan konsumen terkait dengan produk bermasalah maupun tidak layak konsumsi dan edar. Dalam upaya mendukung peningkatan layanan, masyarakat juga diharapkan proaktif melaporkan aktivitas menyimpang terkait dengan peredaran kosmetik ilegal maupun produk tanpa izin edar, baik secara langsung di kantor Lokapom Bau-Bau maupun lewat saluran komunikasi aduan lainnya yang telah disiapkan. Diketahui Lokapom Bau-Bau mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik IPP 4,45 yang artinya sangat baik dari Badan POM RI atas partisipasinya sebagai lokus pilot project pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup internal BPOM RI tahun 2023. Wade Nuliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pertanian yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Kabupaten Buton melakukan panen padi jenis MD70 di Desa Wakangka, Kecamatan Kapuntori, di mana panen tersebut juga sebagai langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Buton dan TPID dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Buton dengan melihat harga komoditas beras yang meningkat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Makmul Jamal, mengatakan bahwa padi yang dipanen merupakan padi jenis M70D adalah benih unggul yang berusia panen 70 hari. Kadis Pertanian berharap kepada seluruh petugas yang tergabung dalam penyuluh pertanian dan juga seluruh stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam pengembangan fasilitas dan teknik pertanian, termasuk sarana dan prasarana dalam menghadapi hambatan maupun masalah dalam meningkatkan indeks penanaman kita sehingga Kabupaten Buton dapat mengendalikan inflasi. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi konsen pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dikbud Bau-Bau bakal melakukan kajian dan penataan sistem PPDB di Kota Bau-Bau. Polres Bau-Bau bersama Kodim 1413 Buton menyatakan kesiapan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoan Bari menyusul adanya klaim tanah kegiatan pengembangan bandara tersebut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, dan kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya.